Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ya. Seperti biasa ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Kadang Biru diganti sama Bro Ogan, tapi tidak apa-apa. Intinya Bro Ayung yang nanti akan bercerita. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Dan nggak usah pakai lama-lama, Bro Ayung monggo. Mohon maaf. Monggo waktu dan tempat dipersilakan, Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Riam. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, ada Mas Riam yang pakai jumper apa namanya itu ya? Hoodie. Oh, hoodie di apa itu Pak Guru juga ya. Pak Horor lah ya. Pak Horor. Oke, dan kita akan cerita-cerita di Ngobor seperti biasa. Iya, monggo Bro Ayung, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ada sebuah cerita dari Mas Roy atau Pak Roy. Royidin atau siapa namanya? Iya, namanya Rohidin manggilnya. Roy. Jadi beliau itu aslinya bukan orang Jawa ngomongnya. Tadi orang Sumateranya mana saya nggak tahu. Tapi dulunya saya itu, ini sebagai Roy aja ya. Dulunya saya itu kerja di Jakarta sebagai pelatih renang. Tapi bukan pelatih atlet, Mas. Pelatih bocil-bocil, anak-anak. Lanjut aja Bro Ayung. Ya. Sorry ini mau geser lampunya. Sebagai pelatih renang anak-anak di sela-sela pekerjaan saya sebagai penjaga kolam renang atau lifeguardnya ala kolam renang sana begitu ya. Terus akhirnya saya menikah, singkat cerita aja, saya menikah, terus punya anak satu, giliran mau punya anak dua, ada masalah di pekerjaan. Saya ada kena fitnah, katanya mencuri istrinya bos. Bukan mencuri sebuah barang berharga milik Bos. Bukan. Iya, bukan puji siapa? Milik orang-orang yang datang berenang itu loh. Oh iya. Ini berenang ya. Iya, bayanginnya tuh kerja di apa gitu. Iya, jadi ya kalau dulu itu di sana namanya perempuan, dari model kayak apa aja. Saya sering disuruh makan Vaseline buat kayak gitu tuh sering banget. Nah itu kemudian saya karena memang nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena dulu itu nggak ada yang belain lah pokoknya, nggak ada yang belain dan bukti juga mengarah ke saya semua. Akhirnya saya ada yang ngomong, mendingan kamu kabur aja dulu, kabur dari sini, takutnya nanti urusan sama hukum. Saya pulang kampung ke kampungnya istri, ya tadi nyambut gawe kerja itu saya kerja apa aja Mas, dari nguli sawah, ternyata nggak biasa ya, sulit tetap. Nah akhirnya ngelamar di sana ada kolam renang juga di kampungnya istri, masih di Ketiak Gunung Slamet lah di sana. Jadi di sana ada pemandian air panas, ada kolam renangnya juga. Saya daftar di situ iseng-iseng. Terus ya ada saudara yang kerja di sana, akhirnya saya kerjalah di situ. Kerja di situ. Jadi tadi penjaga kolam renang, tapi kalau dulu itu kan tuh ada sip-sipan, cuman saya jagain, kalau istirahat saya ngelatih bocil-bocil itu ya. Kalau di sini kayak merangkap semuanya. Jadi yang jagain iya, kadang-kadang vakum itu, kolam harus dibersihin macam-macam. Tapi ya nggak apa-apa, wong ini pekerjaan yang sudah saya pegang dari dulu ya nggak kaget. Sambari itu Mas, nyari sela-sela kayaknya bocah yang ibu-ibu yang bisa dikompor-komporin supaya anaknya mau latihan. Mau belajar. Iya, akhirnya saya dapat pelanggan, alhamdulillah. Itu saya jalani sampai 1 tahun. Jadi dulu punya anak 1, sekarang ini sudah punya anak 2 waktu dicerita itu. Nah, itu ya ada sebuah peristiwa yang rada mengguncang saya. Istri saya itu mengidap pada saat itu ya, saya nggak ngedeteksi sama sekali, bahkan istri juga nggak pernah kompromian ngobrol sama saya kalau saya sakit ini begitu ya. Jadi tahu-taunya parah, ada penyakit dalam entah semacam kanker tapi di jeroan ini Mas, di perempuan begitu. Istri saya langsung terguncang banget dan istri langsung keadaannya itu drop cepet banget, langsung kelihatan tua, lemesan. Jadi saya ngurusin bocah kecil juga,
tinggalnya sama mertua Mas. Enggak, saya udah misah rumahnya mbahnya saya tempatin. Jadi ibu bapaknya rumah sendiri lah, saya di rumahnya mbahnya. Saya ngurusin bocil-bocil, bikin sarapan, kadang-kadang istri pas lagi jatuh ininya ngedropnya saya mandiin segala macem. Jadi di kerjaannya nggak seperti biasa, saya sering kecapean tidur, lamun begitu ya. Gimana caranya istri supaya sembuh, berobat juga belum ada sesuatu hal yang inilah positif, nggak berubah begitu. Dan suatu ketika ada rombongan sekolah Mas, sekolah yang masuk itu SD ini masuk ke kolam renang yang saya jagain. Rasa-rasa banget, sampai saya mungkin lagi sensitif karena lagi ya ada masalah di rumah, jadi lebih emosional gitu katanya. Itu sampai sebel banget itu. Jadi gurunya udah pada pulang, mentang-mentang punya duit atau gimana, kayak dia tuh renang pribadi gitu pada renang pribadi di situ. Sampai sore saya tungguin itu capek banget. Dan kolam renang di sana itu kalau misalnya warga sekitar itu kayak punya kebebasan, maksudnya yang satu kampung itu loh, boleh gratis asal setelah jam operasional, kayak model mau maghrib itu sandakala sampai isya lah itu tutup, kami tuh pulang semua, mereka tuh boleh berenang bebas. Tapi ya yang tahu yang orang-orang dekat semuanya. Dan saya pikir waktu itu ada seorang gadis kan nyamperin saya. Seorang gadis itu umurnya mungkin sekitar 17-an tahun lah. Taunya gadis dari mana? Saat berenang itu nggak ada menimbulkan buih. Nggak dicoba gitu dulu? Enggak, kalau yang udah nggak perawan katanya kan dicelupin langsung duduk gitu. Bolong sih. Kalau orang kentut. Oh iya, itu kan penalarannya Mas Roy. Salah Mas Roy. Salah. Sekarang itu deteksinya susah. Ada alatnya sendiri ya, Bi ya. Nah itu saya ngelihat emang ya dari maghrib ini ada bocah perempuan kayaknya bukan kampung sini, bener-bener bukan kampung. Nah, bocah SD udah pulang Mas, emang saya kan sampai malam. Jadi bocah-bocah kampung sini nggak perempuan yang nggak laki. Berarti anak remaja gitu ya? Anak remaja. Ya remaja yang udah matang. Iya remaja putri. Kalau putra nggak menarik. Nah itu sekitar mungkin umur 18-17 lah begitu. 17-18 kebalik. SMA lah berarti. SMA. Melong-melong banget, cantik, rambutnya panjang, berendam Mas. Enggak loh. Ya yang lain pada berenang, pada pacaran, ya. Saya mau ngelarui gimana, mau ngomongin gimana dong anak situ. Itu dia duduk di pinggiran kolam, ada bangku-bangku panjang. Dari tadi sering liatin saya. Sampai memang keadaannya kacau banget atau gimana. Saya agak mabuk. Kalau malam itu cuaca dingin banget, walaupun itu kolam. Saya sering minum ciu itu sedikit lah buat ngangetin. Dan kebiasaan dari dulu begitu. Saya niat lagi sambil ngudut, bocah kayak lagi merhatikan saya mau GR, saya udah umur, dia kan anak muda, saya hitam biasa di kolam kan, tapi kayak mau ada yang disampaikan atau apa ya. Jadi seberangan kolam begitu dia agak nyerong, tahu-tahu dia tuh ngelambai begini, saya akan manggil mas, cuman nggak ngucap, cuman ada gerakan tangan tok gitulah. Aku sempat ngeliat ke belakang kan, lihat ke belakang emang adanya tembok sama ini bunga-bungaan begitu, itu nggak ada orang lain. Saya nyamper begini kan, saya nunjuk begini ke diri saya sendiri, dia nunduk begini. Akhirnya saya nyamperin ke sana, malah sempat anak-anak yang pada berenang ngirain mau udah malam, ngirain mau saya pada bangun sendiri, santai aja bro, saya bilang begitu. Saya nyamperin gadis tersebut. Saya nggak nanya nama, nggak nanya apa, belum ngucap apapun. Mas, istrinya lagi sakit ya, katanya begitu. Iya dek, kok kamu tahu? Mas, kalau pengen sehat, pakai kembang ini, buah ini, itu kayak dikasih obat sama dia loh. Bener-bener. Saya yang ingat ya ada buah yang merah-merah, semacam buah kersem, terus ada yang pohon jarak itu daun-daunnya begitulah. Saya kumpulin ada berapa macam, malah sempat saya catat pokoknya. Saya catat itu dia ngomong ini beneran dek. Waktu itu saya mau obat dari mana aja, yang penting istri saya sembuh. Dia udah nemanin saya, udah sabar kemana-mana lah pokoknya. Saya makasih banget, ini serius bener dek.
iya coba aja semoga sembuh. Setelah itu saya balik, makasih, saya itu mau salaman dia nggak mau. Saya balik lagi ke tempat duduk saya duduk melihat ke sana nggak ada blas, nggak ada gadis itu, dan saya itu tak inget-inget yakin bukan gadis inilah, bukan orang sini sama sekali. Akhirnya Asing wajah. asing. Saya nyamperin ke anak-anak yang masih berenang. Tadi ngelihat yang di situ temannya kamu. Ya deh, temannya kamu. Yang mana om? Sing jagong ning kono, kan udah bisa bahasa sana ya. Yang duduk di sana gak ada orang kayaknya. Itu mereka ngomongnya gak ada orang. Tapi ya apa iya ya orang kayak saya gambarin parasnya begini, cantik, rambutnya panjang, enggak, tetap aja mereka nggak ada yang mengenali lah. Akhirnya setelah semua kerjaan saya selesai, saya malam itu juga mulai nyari-nyari tadi ya obat-obat yang dikasih sama gadis tersebut. Tapi wong malamnya dapatnya baru separuh, paginya ke pasar nyari-nyari lagi. Dan itu mulai dari hari itu saya mulai ngeracik, saya bebek, ada yang saya minumin ke istri saya. Lah semingguan waras, bener-bener waras. Saya sih nggak berani ke dokter buat check up, takutnya masih sakit. Tapi yang jelas dari perangainya, dari model raut mukanya, kesehatannya udah mulai bergas kayak seperti semula. Saya bersyukur banget dan pengennya berterima kasih sama gadis tersebut. Bahkan nama pun saya nggak tahu. Lanjut dengan selama seminggu ketemu lagi apa enggak Mas Roy? Orang-orang aneh, enggak sama sekali. Wis kan, malah istri saya aja kalau Pak, Mas, kalau misalnya tahu rumahnya mana, ayo main ke sana, kita kasih apa, bentuk terima kasih, katanya begitu. Tetap seminggu itu saya nanya-nanya kayak sama warung-warung sekitar kolam renang, enggak ada cewek yang kayak gitu, apalagi maghrib duduk di situ adanya anak-anak sini. Nah, seminggu sudah berlalu, ditambah seminggu itu pengobatannya, istri saya semakin sehat. Seminggu kemudiannya saya kumat lagi kebiasaan lama, mungkin senang atau terlalu lelah atau biasa minum. Kalau itu ketahuan sama bos kan dimarahin sama Bu Kaji. Saya bawanya pakainya plastik kayak ini loh, buat es biasa gitu. Saya minum, mungkin rada ngeliang sedikit. Terus anak-anak hari ini yang orang-orang desa tersebut itu nggak ada yang berenang belas. Saya cuman nungguin bel bunyi lah, gampangnya saya pulang begitu. Saya selonjor seperti ini, dicontohin duduk begini sambil ngutut, itu bayang-bayang gak kena. Itu antara saya ngeles tidur atau apa ya, saya dengar suara cipak-cipak di air pas di depan saya. Cipak-cipak. Dalam hati, brengsek bener wong darat maning ya, sebentar lagi saya pulang ada anak-anak berenang. Pas saya mincingin mata begini ngeliat, itu antara dia apa bukan ya, maksud dia siapa Mas? Ya cewek itu yang nulungin saya. Cuma kan bedanya, yang kemarin ngasih ramuan ke saya kering, rambutnya kering, sama perempuan basah, gimana sih? Karena agak beda Mas. Cuman kan saya lebih ke bukan manusia yang lihatnya. Emang kenapa? Cantik banget loh, kena paparan sinar yang dari pojok-pojok telas. Dan saya ngelihat dari segini sampai kemari lah, mungkin ada dia tuh kayaknya nggak pakai apapun. Aneh. Saya mendem ini, saya mesti mabuk. Saya mesti mabuk. Mana ada perempuan cantik di situ. Dulu itu ingat film istrinya Brad Pitt Mas, pernah ada adegan yang di kayak gitulah di air terus muncul begini kan Brad. Nanti kayak gitu, basah rambutnya. Kayak wadon bocah. Pakai ini apa enggak ya? Enggak ada talinya, enggak ada apa. Terus kelihatan menjuluk begitu, cuman enggak semuanya. Saya menteleng benerin duduk saya, wudhu tak dalemin begitu. Ini bener apa enggak? Saya kucek-kucek. Lah kok malah lebih deket lagi, yang tadinya di tengah kolam makin mendekat, senyum. Dan saya pastikan itu perempuan yang ngasih obat ke saya. Bro gitu. Manggilnya bro gitu. Ini sih. enggak. Ini enggak. Siune bro gitu. Itu. Dia nggak ngomong, nggak apa, saya langsung ya mungkin kalau ngelihat begitu, saya lihat perempuan telanjang di kolam udah sering, tapi kecantikannya si perempuan itu membuat saya itu lebih kayak ada yang dalam menarik ke dia. Tapi itu pun kalah sama rasa terima kasih saya, istri saya sembuh, ditolongin. Jadi saya biasa aja ngelihat begitu, bahkan nggak yang menyembul banget begitu. Saya, Mbak,
makasih, istri saya udah sembuh mbah, istri saya udah sembuh, jenengan luar biasa bisa pengobatan kayak gitu. Dari kemarin-kemarin saya cariin udah seminggu lebih, dia cuma senyum. Saya buat balas budi ke jenengan, itu apa yang harus saya lakukan, dia itu cuma senyum, nenek cuman ngawe-ngawe begini, itu pun setengah di air segininya gitu. Maksudnya gimana? Sini, cuman nggak ngomong, kayak seolah-olah kamu kesini nyemplung begitu loh. Saya nyemplung, aduh ini mah urusannya nggak beres. Perempuan muda cantik jelita di ruang terbuka, siapa tahu ada orang kantor atau mana ngeliat saya, nanti disangka berbuat mesum atau apa. Celinguk, naluri saya laki-lakinya mulai keluar dan lain-lain. Saya pun akhirnya melepaskan jaket saya, ya pakai celana pendek, saya nyemplung di sana. Mas, jenengan itu mau percaya apa enggak ya? Saya harus percaya, itu cerita. Kayak bukan di situ, perasaan saya bukan di situ, bukan kolam renang, benar-benar bukan kolam renang, tapi airnya dingin-dinginnya ya mirip. Itu kan memang air hangat, tapi itu yang kolam dinginnya belum ke situ. Saya pandangan saya benar-benar mabuk atau apa. Saya di depannya cewek tadi, perempuan tadi, ngeliat ke sana itu pinggirannya bukan kolam renang, tapi semacam rumput-rumput landai begitu ya. Indah mas, ya dibilang indah ya biasa, cuman kayak bukan di kolam renang begitulah. Saya langsung lagi ngeliatin celingak begini, saya itu di depan, saya lagi nggak fokus kemari, tahu-tahu diambil pinggang saya, dideketin begitu, maknyes begitu aja. Dia itu langsung meluk ke saya, enak nemen mas, aku bilang begitu. Iya mbo, saya aja nggak tahu. Sampean langsung bangun nih? Enggak, saya bingung, saya bingung. Terus saya bilang, ini maksudnya apa? Istrinya sudah sembuh, itu ngomong ternyata. Istrinya sudah sembuh. Iya udah sembuh, terima kasih sekali. Saya kok ini di mana? Saya bilang begitu, ini di mana? Gak usah banyak tanya. Kamu lagi sama aku. Kalau kamu mau balas budi, ya kamu sama aku. Kamu itu siapa? Dia nggak ngucapin nama sama aku sekali. Budi gitu ya. Kan balas budi gitu. Oh, kamu siapa? Aku adanya Budi. Aku adanya Budi gitu ya. Kalau balas sama kakak sama aku aja. Terus saya itu mendadak nggak ingat apapun. Jadi yang namanya tadi balas budi, yang namanya kebaikan harus dibalas begini-begini, karena ngelihat yang begitu saya nggak tahu, gupak pokoknya berdua itu saya melakukan di dalam air. Nyata mas, nyata. Saya waktu itu jenengan tuh sadar dia mungkin makhluk asing atau apa, sadar kalau dia itu mungkin bukan manusia, kalau alamnya udah pindah dan saya kena air itu kayak mabok saya hilang begitu loh, macam begitu. Saya sadar, kerasa dalamnya kayak apa, kerasa semua, dan saya kayak baru merasakan sebuah keindahan percintaannya di situ. Saya kayak miliknya dia, mungkin dia juga milik saya, perasaan seperti itu. Tahu-tahu entah berapa lama saya itu sudah ngeliat beginilah, kayak memang basah tapi di pinggiran kolam, posisinya di Tundagan itu lebih yang cetek buat bocah itu. Saya di situ dibangunin sama cleaning service, kan cuma 2 orang gitu, yang satu di depan, bagian depan, yang itu buat bagian kolam. Mas Roy, balik kok wis bengi katanya. Saya langsung gayap, langsung saya beginian celananya. Emang celananya juga nggak ngapa-ngapain ya, masih bener. Saya langsung nyari-nyari di tengah, nggak ada siapapun. Tumben mas, sampai adus-adusan bengi-bengi. Tumben sampean berenang malam-malam. Sudah kan, saya ini asli apa hayalan saya aja. Itu setelah itu saya dari sana saya pulang seperti hari-hari biasa. Istri saya juga sehat, anak-anak juga ya seneng lah kayak biasa lah mas. Itu tapi setelah hari itu kayak seminggu 2 atau 3 kali pasti ada perempuan itu di kolam di jam yang sama. Dan awal-awalnya saya sangat menikmati itu, percintaan itu, entah bodoh amat dia makhluk apa kayak, yang penting cantik, dia pernah nulungin istri saya. Tapi lama-lama saya jadi berpikir, ini bahaya apa enggak. Dan itu terjadi lagi ketika, maksudnya kekhawatiran saya semakin berat lagi ketika istri saya sakit yang untuk kedua kalinya.
Dia itu sakit tapi bukan sakit yang kemarin. Ini aneh sakitnya. Jadi badannya tambah kurus, tambah lemes. Katanya kepalanya pusing, katanya perutnya sakit. Saya bawa ke puskesmas, ya nggak ada penyakit. Saya ke dokter sampai spesialis pun nggak ada penyakit katanya. Dan kalau misalnya istri katanya ngomong gini, Mas, sampean kalau di sana ketemu cewek atau yang suka sama jenengan sering ego kayak gitu ngomong cacal. Kalau saya nggak ada sama dia nggak apa-apa. Ngomong kayak gitu terus. Tapi kalau lagi ngomong, Mas, matanya kayak semacam ngemplong gitu loh, matanya kayak nanar. Saya kok istri ngomong begini, jadi saya kesentak. Iya ya, yang saya sering ketemu di kolam pasti bukan manusia. Apa ini ada imbasnya ke dia, begitu loh. Akhirnya nanti kalau misalnya makhluk itu datang lagi, saya nggak mau bercinta, nggak mau nemenin di kolam, tapi mau tak ajak ngomong, pokoknya baik-baik. Jangan kita putus gitu. Kita putus, kita end saat ini juga. Saya belum ngomong dasarnya malu kayak gitu, udah tahu sendiri, udah tahu duluan. Kenapa? Kamu mau jauhin saya, katanya begitu. Bosen, udah nggak enak. Udah sama aku udah bosan. Enggak sih, cuma ngomong kamu mau jauhin saya. Aku manggilnya Putri, lama-lama manggilnya Putri. Bukan begitu, istri saya sakit. Kamu kenapa nggak ngasih obat? Ya, memang harus sakit, katanya begitu. Kamu seandainya memilih mau sama istri sama aku, saya itu diem, tapi dalam hati saya milihnya istri. Karena apa? Dia itu udah nemenin semuanya lah, masa-masa ya udah ngelahirin putra-putra saya, begitu kan. Dan saya tahu ini kamu makhluk gaib, tapi wong bangsa kayak gitu tahu. Saya itu ngomong begitu dalam hati tahu. Oh, kamu mau milih istrimu, ya udah kalau begitu kita nggak bakalan ketemu lagi. Tapi nanti tahu akibatnya apa. Setelah ketemuan saat itu, saya ingat waktu itu Sabtu Manis. Saya itu walaupun bukan orang Jawa tapi ikut belajar sama mertua. Itu Sabtu Manis. Saya mulai berani ngobrol sama tetangga yang orang tua bahwa saya ngalamin begini. Oh, itu saya yang cerita, dia yang ketakutan. Astagfirullahaladzim, kamu ngelakuin begitu? Kita angel, ini susah, ini ikatan harus diputus. Cerita ke siapa, Sam? Ke saudara, maksudnya tetangga-tetangga yang orang tua yang paham begituan. Saya semakin takut ya, Mas. Dan setelah itu saya nggak pernah ketemu lagi sama perempuan yang di kolam itu. Tapi istri saya semakin drop, semakin kurus, dan ujung-ujungnya nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Saya bingung cari pengobatan kemanapun, bahkan medis pun saya udah mentok. Saya nggak punya duit lagi, minta bantuan ke desa. Nyatanya diantarin ke pihak rumah sakit, ya tetap aja nggak ada penyakit. Akhirnya saya jalan keluar satu-satunya buat nenangin diri. Kalau pulang dari kolam renang, saya ngurusin bocah, saya pokoknya malam ikut ngaji, ikut apa kayak gitulah. Ya memperbaiki diri, mau coba kayak gitu. Ketemu sama-sama orang ngaji. Mas jenengan kayaknya punya masalah apa? Mendingan cerita sama kiai. Itu ternyata punya kiai sepuh lagi daerah sana, tapi bukan yang mulang ngaji di situ, enggak. Di daerah gunung ada pesantrennya. Saya cerita, malah dia yang lebih tahu semuanya. Akhirnya ya mungkin satu kehormatan, emang saya harus ditolong atau apa ya, dia itu datang ke rumah, diusap istri saya. Jadi tapi nggak nempel, cuma beginilah. Saya ngeliat pengobatannya nggak boleh nempel. Terus mulai sekarang kamu sholat tobat, dek, dibilang kayak gitu, sholat tobat. Terus kamu kalau misalnya setelah ini saya atas izin Gusti Allah nulungin istri kamu, nulungin kamu, terus nanti ada imbas ke kamu, mau sakit mau apa, kamu terima ikhlas ya. Saya nggak ngelihat itu nanti ada apa, saya nggak tahu. Yang jelas setelah kiai itu datang 2 harinya saya sakit langsung parah begitu. Dan saya nggak ngapa-ngapain itu 2 bulan persis. 2 bulan kata mertua itu dihitung 2 bulan. Wong nggak ngapa-ngapainnya sampai ngencing apa aja di situ. Jadi di sini tuh ngeletek katanya, sampai ngeletek karena nggak bisa bangun sama sekali. Apa yang dirasain waktu itu? Yang aneh yang dirasain saya cuman lemes tok, tapi nggak sakit kayak bangsanya sakit kepala kan enggak, lemes nggak ada daya.
Tapi masih bergerak gitu ya. Iya, paling beda jemari. kalau misalnya orang stroke gitu kan emang nggak bisa, Nggak gitu. bisa. Ini dia masih bergerak cuma lemes gitu. Lemes banget kayak orang kena apalah. Dan di saat itu saya ngelihat itu saya yang berangsur sembuh, dia ngeladenin saya dan saya semakin kuat. Maksudnya saya kok jahat banget, saya kok bisa berselingkuh apalagi sama makhluk Ini seperti keputusan yang tepat yang aku ambil mungkin kayak gitu ya dalam hati ya. mungkin seperti itu. Kemarin lagi ditanya jawabannya apa begitu ya sama si perempuan yang di air itu. Dan setelah kira-kira mau sembuh lah, itu malam Jumat saya itu mulai mau bisa duduk. Saya di alam mimpi ketemu sama perempuan itu dan posisinya di air tapi bukan kolam renang. Itu di sana dia posisinya sama kayak telanjang di kolam mancing lah bahasanya seperti itu. Ternyata pas saya urut-urutin ini apa? Itu kali ternyata sungai dan ada curug kecilnya. Saya liatin dia itu yang cantik, yang apa segala macam sama cantiknya tapi tatapannya itu benci loh, marah sama saya tatapannya. Cuman kayak mau mendekat kayak nabrak sesuatu, mau dekat nabrak sesuatu. Terus dia akhirnya sana, saya bilang bangset lah gitu. Iya bangset lah ibu. Itu jalan geleser, saya bukan berenang, cuman kayak gini tuh aja geleser begitu, tapi segini. Makin lama makin tinggi, ternyata bawahnya bukan manusia mas. Bawahnya ular. Bawahnya semacam ular, kayak panjang lah seperti itu. Dan selap ke sana hilang. Saya istighfar bangun itu bisa kayak gini, set, tapi ada yang bunyi krak kayak gitu di belakang. Kulit saya ngeletek. Kulitnya ngeletek. Ya istri saya yang nulungin. Habis itu saya udah sembuh, saya nggak kerja di kolam renang lagi. Takut, soalnya tempatnya di situ. Punya kolam renang sendiri. Ya mungkin dia bikin kolam renang sendiri. Iya. Sekarang kaya. Lumayan. 2 kali 2 gitu. 2 kali 2. Lumayan 5.000 gitu. Mas Roy ngalami cerita kayak gitu, kayak diuji lah kesetiaannya sama istri, semacam begitu lebih. Tapi saya tanya ke Kiai, itu bukan hayalan, emang ada bangsa seperti itu, memanfaatkan kelemahannya kamu, lelahnya, semuanya gitu. Itu aja sih, Pi. Saya juga nggak bisa berkomentar apapun waktu itu, cuma dengerin lah. Iya. Kita berhak berkomentar tapi ya mau komentar apa gitu kan. Komentarnya alhamdulillah istrinya sembuh. Iya. Mas Roy juga dikasih lihat jalan gitu ya. Soalnya kejadian apapun semua itu pasti ada hikmah. Ada hikmah. Pasti ada hikmah. Bisa lebih kuat lagi mungkin hubungannya. Iya. Dan sesuatu yang ada hikmahnya itu biasanya sesuatu yang buruk. Betul. Kayak gitu. Ya itu termasuk Mas Roy dengan mengalami seperti itu jalan perubahannya seperti itu. Asik. Iya, kalau mau dibahas lebih detail lagi butuh 2 hari Bro Ayu. Memorinya nggak cukup. Gitu. Ya. Itu aja. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah, Mas Roy tadi juga terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Yang jelas kita ambil sesuatu yang positif ya dari kejadian ini. Kalau ada yang negatif, yang jembul-nyembul tadi kata Bro Ayung, kita singkirin dulu gitu itu aja. Positif. Itu aja. Positif ya wis lah, terserah. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.